Bagaimana caranya Anda kemudian makan minum tanpa daging? Oncom, oncom. Agama oncom. Anjing gawe, masih mati Islam juga di neraka nggak bawa daging. Siapa bilang? Wadaraba lana masalau wa nafiya khalqa. Kan? Qala may yuhyi lama wa hiya ramim. Indonesia weh. Yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra. Orang bahasa Indonesia babi. Kembali. Anjing, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Bagaimana kemudian orang Kristen masuk surga bisa makan minum tanpa daging? Oncom cahayu. Man rasa ya anak bau. Gimana ceritanya Bu Rasmi? Makan tanpa daging itu gimana ceritanya? Apanya yang makan? Hah? Apanya gimana mengunyah ini? Aduh, para angkat nasi tidak ada daging, tidak bisa diangkat. Angkatnya aja, megangnya aja nggak bisa. Pegang buang nggak bisa, nggak ada dagingnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Gini. Coba. Adam gimana caranya tanpa daging bisa makan? Adam diciptakan dari tanah, ya kan? Dan Adam kembali menjadi tanah. Jadi yang masuk neraka itu kan hanya roh. Kata Dagingnya sudah siapa? kembali menjadi tanah. Kata siapa? Markus 9 justru Yesus mengatakan lebih baik satu matamu buta daripada kau masuk neraka dengan dua matamu. Lebih baik dengan satu tanganmu masuk neraka daripada dua-duanya masuk neraka. Siapa bilang? Yesus mengatakan orang masuk neraka itu lengkap dengan jasadnya. Masuk surga juga lengkap dengan jasad. Alamak, benar-benar lah Ibu Rasmi ini. Gini bang, pelan-pelan dulu ya. Iya, pelan-pelan. Karena di Kejadian 1 ayat 26, sewaktu Allah menciptakan Adam, ya di situ dikatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi tubuh kita dengan roh kita itu segambar dan serupa. Gitu. Jadi roh kita juga yang naik ke surga ataupun ke neraka itu ya tetap kayak tubuh kita ini punya mata, punya hidung, punya tangan, punya kaki gitu. Hanya saja ini kedagingannya itu nggak ada lagi gitu. Jadi kalau ada orang kemudian terkena amputasi misalnya kakinya dipotong satu, jadi rohnya juga buntung gitu. Dia yang diamputasi kan tubuhnya bang, bukan rohnya. Loh, tadi katanya rohnya juga serupa katanya. Iya segambar dan serupa, tetapi kan roh itu kan tidak dapat dilihat ataupun tidak dapat disentuh. Iya justru gitu. Itu jadi, kenapa Anda mengatakan serupa? Iya itu dan kan itu diamputasi kan itulah manusia hebatnya. Yang buat, itulah hebatnya orang Kristen karena mengambil kitabnya agama lain lalu mentafsirkan seenak kaki. Itulah Kristen hebatnya. Kelebihannya Kristen itu begitu. Ngambil kitabnya agama orang, lalu kemudian kitabnya itu dipahami seenak perutnya. Itulah Kristen. Padahal di situ bukan berarti Tuhan itu serupa dengan Adam. Tuhan kok punya nonot, Tuhan kok punya anus. Gimana Tuhan mau maha melihat kalau matanya di depan dua-duanya? Bagaimana ceritanya kalau Tuhan itu bisa katakan maha hidup kalau dia memiliki dua lubang hidung? Kena flu dia nanti. Alamak, inilah Kristen. Jangan Anda mengambil kitabnya agama lain lalu Anda pakai ayat itu dengan serampangan agama pagan. Kok Tuhan seperti Adam adanya? Berarti Tuhan nanti dipanggil baru bisa balik melihat ke belakang. Sementara Tuhan itu maha melihat. Bagaimana bisa maha melihat kalau kayak Adam? Nanti dipanggil Adam, baru tengok ke belakang. Tuhan kayak gitu. Parah ini Oten. Gak ada orang yang punya kitab memahami. Kejadian 1 nomor 26 itu maksudnya apa? Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan rancangan gambarnya. Tuhan merancang untuk menciptakan manusia yang sempurna. Begini modelnya. Tangannya dua, kakinya dua, perutnya, ususnya, lambungnya, sarafnya, kulitnya, tulangnya, matanya, hidungnya, telinga. Itu gambar Tuhan. Bukan berarti Tuhan punya bentuk seperti Adam. Parah. Memahami kitabnya orang lain,
harus kembalikan ke yang punya kitab. Yang punya kitab, apa yang kamu pahami di situ terkait ayat ini? Mereka lah yang menjelaskan Adam diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Maksudnya Tuhan memiliki gambar, sketsa, ada rancangannya. Seperti seorang yang ingin membangun sebuah gedung. Gambar gedung itu sudah ada lebih dulu, baru buat gedungnya sesuai dengan gambar. Maka penciptaan Adam sesuai dengan rupa Tuhan, sesuai dengan gambar Tuhan. Maksudnya gambar yang sudah dirancang oleh Tuhan. Begitu. Tuhan kok serupa dengan manusia? Punya nonot dong Tuhan. Ayo. Dan kalau serupa dengan manusia, ada dong Tuhan perempuan, ada Tuhan laki-laki. Para paganisme. Jangan pakai kitabnya orang, Bu. Pakai aja kitab Anda sendiri. Dewa turun ke bumi menjadi manusia. Itu agama Anda. Tepuk tangan untuk itu. Kolose, Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Dewa tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba, mengambil rupa manusia, dan taat, bahkan taat sampai mati. Itu Tuhan Anda. Jangan sama-samakan dengan Tuhan kami. Tuhannya Yahudi jangan. Tuhan Anda itu yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu baru betul. Jangan Anda kaitkan Tuhan serupa dengan Adam. Diketahui sama Yahudi. Pantaslah kalian itu disepak bokongnya sama Yahudi. Karena kalian mengambil kitabnya, lalu kalian maknai sesuai dengan agama Kristen yang pagan itu. Jangan Ibu. Sadari dari sekarang. Kristen itu membentuk sebuah ideologi agama dihasilkan dari hasil terjemahan kitabnya agama lain. Yahudi beda, Kristen beda. Kristen mendirikan sebuah agama bernama Kristen dari hasil mengambil terjemahan kitab agama lain. Malu, Bu, malu jadi agama Kristen. Saya kalau jadi agama Kristen malu, tidak punya jati diri. Dirikan agama dari hasil mengambil kitabnya orang. Malu. Apakah perjanjian lama itu kitabnya Kristen? Bukan. Itu kitabnya Yahudi yang diterjemahkan Septuaginta. Lalu diambil, dicocok-cocokkan pada abad keempat. Dikawinkan dengan perjanjian baru. Lahirlah agama Kristen dengan kitabnya. Itu. Apakah perjanjian lama itu kitabnya Kristen? Sekali lagi. Bukan. Bukan kitabnya Kristen itu perjanjian lama. Bukan. Itu kitabnya Nabi Musa. Kitab para nabi-nabi yang diutus untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel tok kitab itu. Mazmur 147 nomor 19-20. Ajaran yang datang kepada Bani Yakub, kepada Yakub hanya untuk Bani Yakub. Aturan-aturan yang datang kepada Musa hanya untuk Bani Israel. Tuhan tidak memberikan kepada bangsa lain. Malu, Bu, malu. Malu. Kristen ini tidak punya jati diri, tidak punya keyakinan sendiri. Oleh karena supaya mereka dilegalkan agama Romawi Yunani kuno ini supaya dianggap benar, maka mereka mengambil terjemahan agama orang untuk dikawinkan agar dipakai sebagai senjata untuk mengkristenkan manusia di dunia. Padahal perjanjian lama itu bukan kitabnya, melainkan kitabnya agama Yahudi. Tobat, Bu, tobat. Jangan memperbodoh diri. Tobat setobat-tobatnya, tobat. Yang kedua, ketika kemudian perjanjian lama kitabnya Yahudi diambil, dicomot, ya, lalu digabungkan dengan kitabnya orang paganisme menjadi sebuah Bible, lalu kemudian tokoh yang diangkat di sana bernama Yesus. Yesus tetapi mereka mencoba untuk mengangkat Yesus sebagai tokoh, dilantiknya menjadi Tuhan sembahan, menggantikan dewa-dewa Romawi Yunani. Itu yang Anda harus pahami. Jadi Kristen mengambil tokoh Yesus tanpa ada izin dari Yesus. Yesus sendiri seorang nabi rasul besar hanya untuk Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Romawi, tak ada hubungannya dengan Yunani. Sedangkan Kristen penyembah manusia ini, itu awalnya dari Romawi. Jadi kitabnya orang Yahudi diambil,
Mesias untuk Yahudi diambil, dua hal ini diambil, didirikanlah agama Kristen. Siapa pelopornya? Kekaisaran Romawi yang memiliki kuasa besar pada saat itu. Dengan kekuasaannya, kekaisaran Romawi ini, Imperium Romawi ini, menundukkan kemudian negara-negara jajahannya agar ikut kepada agama kerajaan, yaitu Katolik. Makanya Katolik besar, agama Kristen itu besar. Kenapa? Karena mereka mengajarkan agama mereka melalui kekuasaan, bukan melalui kesadaran orang-orang untuk menerimanya, tapi kekuasaan. Sama seperti di Indonesia, hanya karena kekuasaan penjajah sampai segelintir manusia itu mau mengikuti agama penjajah. Penindasan kepada basis-basis Kristen hari ini di Nusantara itu tempatnya penjajah kemudian bermarkas. Tengok sejarah. Kenapa bisa ada di sana? Kenapa ada bisa di situ? Karena di situ adalah markasnya penjajah pada saat itu. Makanya mereka menjadikan negara-negara itu basis. Dan setelah mereka kembali ke kampung halaman, meninggalkan para pengikut-pengikutnya. Berbasis di situ. Paham sampai situ? Itu sejarah yang perlu Ibu Rasmi pahami. Kristen menyebar berdasarkan atas kekuasaan Romawi. Andai saja Romawi tidak menguasai separuh dari bumi pada saat itu, Kristen tidak akan merebak ke seluruh penjuru bumi. Kenapa? Karena orang berakal tidak ada yang mau terima itu, nggak mau. Kalian Kristen itu karena terlanjur aja Kristen, karena orang tua, nenek, kakek, buyut. Kalau atas dasar belajar, tidak ada orang menjadi Kristen karena asas belajar. Makanya kalian berdebat dengan para apologet Islam, kalian kewalahan. Mempertahankan Bible kalian tak sanggup. Caranya untuk kemudian berdebat dengan kami hanya ngulik-ngulik hadis palsu, ngulik-ngulik link-link yang membenci Islam, ngulik-ngulik kemudian metode-metode Islam yang materi-materi Islam yang sudah dipelintir-pelintir.